Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau bertanya tentang beberapa hal. Pertama, sekarang banyak kawan-kawan mengatakan Isra Mi'raj. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan perayaan yang disebutkan tadi, yaitu Isra Mi'raj, maka jika perayaan ini dianggap sebagai bagian dari ibadah, maka inilah yang kita tidak sependapat dengannya. Adapun jika dijadikan sebagai tempat untuk mengkaji sejarah Nabi, sirah Nabi misalnya, ataupun untuk memperingati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dimi'rajkan, tanpa ada anggapan ini bagian dari ibadah, sekedar mempelajari sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa untuk mempelajari sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut pada hal ini. Maka yang kami tegaskan adalah jika terkait permasalahan ini dengan ibadah atau dianggap bagian dari ibadah, Ustaz, sebagai bagian dari ibadah butuh dalil untuk menetapkan ia ibadah atau tidak. Ustaz, ada nggak pandangan ulama yang berbeda terkait dengan itu? Ada nggak pandangan ulama tentang perbedaan mengenai Isra Mi'raj dari pandangan ulama? Bisa jelaskan pandangan ulama? Terkait permasalahan Isra Mi'raj ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada pada Maulid Nabi. Pandangan ulama terkait masalah ini juga ada, bahkan berselisih pendapat. Di antaranya adalah Imam Al-Fakihani mazhab Maliki dengan Imam As-Suyuti. Imam Al-Fakihani mengatakan bahwasannya Maulid Nabi atau perayaan tersebut adalah bid'ah. Adapun Imam Suyuti memperinci di dalam kitabnya, beliau mengatakan jika hal ini dianggap sebagai ritual biasa, adat atau budaya, bukan bagian dari ibadah, maka kata Imam Suyuti malah tidak mengapa. Nah, adapun teman-teman Salafi, mereka lebih mengambil pendapat dari apa yang diutarakan oleh Imam Al-Fakihani tersebut. Oke. Nah, sehingga yang sebutkan tadi Prof, bahwa di dalam ibadah ini kita butuh dalil untuk menetapkan ia bagian dari ibadah atau tidak. Sehingga perayaan-perayaan tersebut apabila dianggap sebagai bagian dari ibadah butuh dalil lagi. Namun jika dianggap hanya sekedar hal yang biasa untuk mengkaji sirah misalnya, dan tidak dianggap ini bagian dari ibadah, hanya untuk mengkaji sirah di mana kita mempelajari sejarah Nabi misalnya, maka tidak mengapa menurutnya. Kemudian dalam pandangan kawan-kawan Salafi, ada nggak pandangan pada misalnya Syekh Ibn Baz atau Syekh Utsaimin tentang ini? Nah, pandangan Syekh Ibn Baz terkait tentang permasalahan ini adalah bid'ah kata beliau, dan beliau mengikuti pandangan imam-imam sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya, diantaranya adalah pandangan Imam Al-Fakihani tadi. Karena dikiaskan dengan perayaan Maulid Nabi tadi, karena Imam Al-Fakihani mengatakan bahwa itu bagian dari bid'ah. Dan terkait dengan pandangan beliau ini adalah bid'ah, sebenarnya beliau mengikuti salafnya, ada salaf yang dia ikuti atau orang terdahulu sebelum beliau yang beliau ikuti dari kalangan mazhab Maliki tersebut. Nah, jadi pandangan yang mengatakan itu bagian dari bid'ah sebenarnya bukan pandangan yang sekarang yang dicetuskan oleh Imam Ibnu Baz langsung, namun pandangan ini sejatinya sudah ada sebelumnya, sebagaimana yang beliau ikuti pandangan dari Imam Al-Fakihani Malikiyah. Jadi sudah jelas sekali pandangan ulama terkait masalah bid'ah atau tidak, tergantung kepada siapa yang memandang masalah itu. Apakah termasuk dalam bid'ah, dalam ibadah atau bukan ibadah. Jadi begitu ya, Sas? Jadi begitu ya? Dalam masalah bid'ah ini, karena Nabi SAW tegas menyebutkan bahwasannya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Fi amrina inilah yang jadi poin dalam hadis tersebut. Itu dalam urusan kami, maksudnya adalah dalam agama ini. Nah,
dalam agama ini maksudnya mengada-adakan membuat sesuatu yang tidak pernah ada tuntunan sebelumnya dari Nabi dalam hal ibadah. Inilah poinnya, dalam hal ibadah membuat tuntunan yang tidak pernah ada contoh dari Nabi dalam hal ibadah. Sehingga tadi saya sebutkan apabila dianggap itu bagian dari ibadah, maka ini masuk dalam kategori bid'ah tersebut. Jika dianggap itu untuk mengkaji sirah-sirah Nabi dan tidak ada anggapan sedikit pun ibadah di sana, maka mengkaji sirah Nabi SAW ini adalah baik dan bagus. Oke. Apa itu ibadah khusus atau ibadah yang mutlak, Ustaz? Nah, ibadah itu kan ada dua. Yang pertama sifatnya yang khusus dan juga ada yang bersifat mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, adapun terkait dengan ibadah, definisi ini telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Setiap penamaan dari apa yang Allah SWT cintai dan Allah SWT ridhai, maka itulah ibadah. Poinnya dari apa yang Allah SWT cintai dan ridhai. Dan setiap yang diridhai oleh Allah SWT, cintai oleh Allah SWT, untuk kita mengerjakannya pasti ada tuntunan perintah dari dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, jika seandainya tidak ada tuntunan perintah dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka bukan bagian dari ibadah tersebut. Sehingga tadi yang jelaskan bahwasannya jika dianggap ini bagian dari ibadah, butuh dalil untuk menganggap hal tersebut ibadah. Ustaz, kira-kira Isra Mi'raj itu diberi pahala atau tidak kira-kira? Nah, ketika kita mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji sirah Nabi, perjalanan hidupnya Nabi, mengkaji hadis-hadis Nabi, maka ini mendapatkan pahala. Bahkan di dalam hadis, kalau Imam Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang mengkaji hadisnya, mendengarkan hadisnya, Allahu mra'an sami'a maqalati, semoga Allah SWT mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan hadisnya, mempelajari hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika isinya adalah hal dikaji di situ hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dianggap bagian dari ibadah. Nah, kita kembali ke sana. Acuannya adalah anggapan apakah dia ibadah atau tidak. Jika tidak dianggap bagian dari ibadah, maka mengkaji sejarah Nabi, mengkaji hadis Nabi SAW dalam hal ini baik dan bagus. Apapun ketika dianggap itu ibadah, ini butuh dalil. Termasuk juga Isra Mi'raj ya. Karena disanakan bagaimana menjelaskan tentang makna ayat Isra Mi'raj. Misalnya kata firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bi abdihi, itu di mana ditafsirkan oleh para penceramah, menjelaskan maknanya, kemudian dipahami oleh masyarakat. Itu diberi pahala kira-kira itu, Ustaz? Nah, ketika yang dikaji adalah ayatnya, kemudian sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikaji, maka diberikan pahala. Alhamdulillah. Sepakat, Ustaz. Jika itu yang dikaji. Sepakat. Jika dianggap perayaannya ini adalah bagian ibadah, nah disinilah kita berbeda. Kita berbeda. Yang penting sebagian dari ibadah. Yang penting dapat pahala, Ustaz. Dapat pahala. Kita mengkaji Al-Quran. Al-Quran. Dikaji. Oke. Nabi untuk dipelajari juga sirah Nabi juga mendapatkan pahala ketika mengkaji hal-hal tersebut. Berarti dia dapat pahala bukan karena dianggap ibadah, tapi dianggap satu ada dasarnya, yaitu misalnya penjelasan tentang bagaimana orang memahami tentang ayat Al-Isra. Jadi itu penting, jadi mereka memahamkan tentang itu. Karena mereka akan jarang membuka kitab Al-Quran, tapi dengan penjelasan ulama, penjelasan para tuan guru, membuka kitab-kitab itu mereka paham tentang sejarah Isra Mi'raj. Mungkin itu dasarnya mereka mengadakan sehingga dapat pahala, Ustaz. Begitu, Ustaz? Ketika dia yang dipelajari adalah Al-Quran, kemudian dipelajari tafsirnya, kemudian hadis Nabi SAW dipelajari, maka ini akan mendapatkan pahala. Cuma kembali ke tadi itu, Prof, ketika ini tidak dianggap bagian dari ibadah. Sepakat. Karena kita berbicara tentang ritualnya, bukan apa yang ada di dalam ritual tersebut. Adapun yang ada di dalam ritual ini, otomatis semua ketika dibacakan Al-Quran, ketika dikaji Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, ini semua akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Berbeda dengan apa yang kita bahas tentang ritualnya. Kita bahas kalau kita
ritualnya, apakah berpahala atau tidak, maka pandangan kami ini termasuk bagian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama jika dianggap itu bagian dari ibadah.